Pemirsa setia UBN Podcast yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat datang di episode terbaru podcast kami. Dan kali ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat mendalam dan penting di hati manusia secara keseluruhan, dan akan menyatukan langkah kita semua, khususnya dari Indonesia. Tema kita tentang Indonesia Peace Convoy, IPC. Indonesia Peace Convoy adalah sebuah gerakan solidaritas kemanusiaan yang lahir dari hati nurani bangsa Indonesia untuk membela Palestina dari pendudukan dan genosida yang dilakukan oleh Israel. Ini bukan sekedar gerakan, tetapi sebuah panggilan jiwa bagi kita semua untuk berdiri di sisi kemanusiaan. Kenapa Indonesia Peace Convoy? Karena Indonesia sebagai bangsa dan jumlah penduduk yang besar dan mayoritasnya adalah Muslim, memiliki semangat yang berkobar untuk membela hak-hak kemerdekaan saudara-saudaranya di Palestina. Ketika kita mendengar tentang penderitaan mereka yang dijajah dan ditindas, hati kita terpanggil untuk tidak tinggal diam tentunya. Landasan Indonesia Peace Convoy ini diadakan adalah sangat kuat karena ia berakar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Juga gerakan ini menggemakan rekomendasi dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menggarisbawahi pentingnya solidaritas antar bangsa dalam menghadapi penindasan, termasuk apa yang terjadi di Palestina. IPC atau Indonesia Peace Convoy bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah tindakan nyata. Melalui konvoi ini kita ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam mendukung Palestina. Kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa hak-hak asasi manusia adalah milik setiap individu dan tidak ada tempat bagi penjajahan, apalagi genosida di dunia ini. Adalah Benjamin Netanyahu, pangkal semua persoalan. Sebagai Perdana Menteri Israel, telah lama mengambil sikap yang tegas mengenai Palestina. Dia mengatakan bahwa secara historis, pemerintahannya sering menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pendirian negara Palestina yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat dengan alasan keamanan Israel dan kontrol atas wilayah yang dianggap penting bagi keberlanjutan negara Israel. Dampak agresi Israel di Gaza pada hari ke-290 saja yang tercatat pada tanggal 22 Juli 2024. Jumlah bangunan yang hancur, lebih dari 1.650.000 bangunan yang hancur akibat agresi tersebut. Kantor pemerintahan, lebih dari 197 kantor pemerintahan juga hancur. Sekolah dan universitas, lebih dari 445 sekolah dan universitas hancur. Ambulans, lebih dari 131 ambulans yang hancur. Lembaga kesehatan, lebih dari 162 lembaga kesehatan yang hancur. Jumlah pengungsi, lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi. Ini kalau kita rinci lebih jauh lagi, bahwa kehancuran yang ditimbulkan pada hari ke-290 sudah luar biasa. Dan ini semua disebabkan oleh lebih dari 81.000 ton bahan peledak yang dijatuhkan. 430.000 rumah hancur, 824 masjid dan gereja hancur, 206 situs bersejarah hancur, 264 rumah sakit dan klinik juga hancur. Bagaimana dengan korban jiwa pada kurun lebih dari 9 bulan ini? Lebih dari 38.983 orang menjadi syahid. Jumlah korban luka-luka ada sekitar 89.727 orang. 16.172 adalah dari kalangan anak-anak, 10.798 dari kalangan perempuan, 500 dari tenaga medis, 162 orang jurnalis,
10.000 orang sekarang statusnya masih hilang, 79 dari tim pemadam kebakaran. Angka-angka tersebut memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan tentang dampak agresi Israel di Gaza. Mereka menunjukkan skala besar kerusakan dan penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza, termasuk jumlah pengungsi yang sangat besar, 2 juta orang lebih. Ini mencerminkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Begitu juga kerusakan masif pada infrastruktur, termasuk bangunan, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan situs bersejarah. Jumlah korban jiwa luka-luka yang tinggi, termasuk anak-anak, perempuan, tenaga medis, dan jurnalis. Data ini menyoroti kebutuhan mendesak akan intervensi kemanusiaan dan solusi damai untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza dan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut. 17.000 lebih anak-anak tanpa orang tua. Angka ini mencerminkan jumlah anak-anak yang telah kehilangan satu atau kedua orang tua mereka akibat konflik yang berkepanjangan. Kehilangan orang tua dapat disebabkan boleh jadi oleh kematian dalam akibat serangan, penahanan, atau pemisahan akibat pengungsian. Krisis kemanusiaan. Angka ini menunjukkan dampak sosial yang mendalam dari agresi, di mana anak-anak harus menghadapi trauma emosional dan psikologis tanpa dukungan orang tua mereka. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk bantuan psikososial, perawatan, dan perlindungan bagi anak-anak yang rentan di Gaza. Pendidikan dan masa depan. Anak-anak tanpa orang tua berisiko tinggi mengalami gangguan dalam pendidikan dan perkembangan mereka yang dapat berdampak jangka panjang pada masyarakat di Gaza. Salah satu aspek paling tragis dari konflik Gaza adalah nasib anak-anak yang kehilangan orang tua ini. Ini menjadi tugas kita semua yang harusnya OKI, Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation, begitu nama awalnya, adalah sebuah organisasi antar pemerintahan terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita sesali memang tidak mampu berbuat besar untuk ini. OKI yang didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara Muslim. Coba kita perhatikan latar belakang pendiriannya. Pendirian OKI dipicu oleh insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, di Palestina, pada tanggal 21 Agustus 1969 yang memicu kemarahan dan kekhawatiran di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting yang menggarisbawahi perlunya sebuah organisasi internasional yang memiliki kepentingan umat Islam dan mewakili kepentingan umat Islam. Tapi sekali lagi kita menyayangkan ini semua. Konferensi tingkat tinggi pertama diadakan di Rabat, di Maroko, yang dihadiri oleh perwakilan dari 24 negara Muslim. Pada konferensi ini, mereka menyepakati untuk membentuk organisasi konferensi Islam sebagai wadah untuk memperkuat soliditas Islam dan memperjuangkan hak-hak umat Islam di seluruh dunia. Dan di antara tujuannya adalah membela tempat-tempat suci Islam, mendukung perjuangan bangsa Palestina, dan pembebasan wilayah-wilayah pendudukan. Inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab OKI, apalagi sekarang. Pada tahun 2011, Organisasi Konferensi Islam mengubah namanya menjadi Organisasi Kerjasama Islam untuk mencerminkan misinya yang lebih luas dalam mempromosikan kerjasama di antara negara-negara Islam. Tetapi insya Allah dengan semangat bersama kita di Indonesia Peace Convoy, kita akan menyatukan kembali semangat itu. Kita bakar semangat itu dari Indonesia. Karenanya, mari sama-sama kita berdiri dalam solidaritas untuk Palestina. Kita bantu dengan doa, dukungan moral, dan aksi yang nyata. Semoga dengan usaha kita ini, kedamaian dan keadilan dapat terwujud di bumi Palestina. Terima kasih telah membersamai UBN Podcast.
dan sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Tetap semangat dan teruslah menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.